pertanyaan pertama adalah orang masih banyak yang belum tahu nih Pak Mbak Ayu. Apa itu kemaslahatan? Dan dulu Kementerian Agama melakukan seperti ini juga, program kemaslahatan. Berarti kalau misalkan orang ingin mengajukan proposal tadi Pak Agung, Betul. itu caranya bagaimana? Berapa lamakah? Terus tips and trick supaya ke approve itu gimana Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Haji Muda? Kita balik lagi ya barengan sama saya Rizky Impusaputra, pastinya di Ikro Talks. Nah, buat di episode kali ini nih, kita bakal ngobrol sama yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ditunggu-tunggunya kenapa? Karena ini adalah tim yang memberikan kemaslahatan bagi banyak jemaah haji dan juga masyarakat di seluruh Indonesia. Kita ketemu sama tim divisi kemaslahatan. Oh, bukan divisi ya. Ini adalah dari 2 buah divisi tapi dari kemaslahatan. Apa kabar Bapak Agung? Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah. Sehat. Waduh, seger-seger nih kayaknya nih. Ini karena sering memberikan bantuan jadinya kayaknya banyak yang berlimpah gitu ya. Oke, Pak Agung sama Mbak Ayu. Nah, ini dua-duanya adalah kepala divisi. Nah, boleh diceritain dulu nggak Pak? Bedanya apa? Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Muda dan Mas Rizky ya. Terima kasih atas undangannya. Divisi kemaslahatan terdiri dari 2 divisi. Divisi registrasi analisa kemaslahatan dan juga divisi pelaksanaan Monef kemaslahatan. Oke. Divisi registrasi analisa kemaslahatan itulah yang kita langsung berhubungan dengan para calon penerima manfaat. Calon penerima manfaat. Betul. Itu Pak Agung ya? Iya, betul. Oke. Kita yang collecting, mengumpulkan proposal dari masyarakat luas, sudah masuk ke BPKH yang dikirimkan via email, gitu kan. Itulah yang kami kelola. Oke, mungkin sampai situ dulu Pak. Baik, Sampai situ. ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Karena orang masih belum banyak yang tahu nih kemaslahatan itu apa. Ya, Terus habis itu tugasnya apa. Mbak Ayu lagi sekarang. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Divisi pelaksanaan dan Monef kemaslahatan. Oke. Itu adalah divisi kedua istilahnya ya di bidang kemaslahatan. Jadi yang tadi adalah registrasi, analisa kemaslahatan, dan saya itu di divisi pelaksanaan dan monitoring evaluasi kemaslahatan. Oke, ini bisa dibilang adalah semua yang berada di Pak Agung duluan. Terus habis itu setelahnya adalah di Mbak Ayu. Betul. Oh, oke. Kita sampai di situ dulu. Tapi yang pertanyaan pertama adalah orang masih banyak yang belum tahu nih Pak Mbak Ayu. Apa itu kemaslahatan? Ya, kemaslahatan itu sesuai dengan Undang-Undang 34 2014 ya. Itu kan merupakan amanah dari Undang-Undang 34 2014 di mana itu adalah kita memberikan sejenis bantuan. Bantuan, oke. Saya highlight kegiatan. bantuan ya. Bantuan Memberikan kegiatan bantuan. ya. Bantuan kegiatan yang terdiri dari 7 ruang lingkup. 7 ruang lingkup. Betul. Yang pertama adalah pelayanan ibadah haji, Oke. pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, pembangunan sarana prasarana ibadah, dan juga tanggap bencana. Tanggap bencana. Oke. Kalau dari situ berarti ini ada sumber duitnya Pak. Betul. Mbak Ayu ya. Iya. Ini ada sumber duitnya. Itu dari mana? Apakah dari BPKH ini adalah program CSR-nya atau apa nih? Ya, Mas Ya, Mbak Ayu. Rizky, memang kalau banyak yang bertanya-tanya ya, program kemaslahatan itu dananya dari mana? Karena banyak juga yang mikir, waduh setoran awal saya dibeliin. Betul, itu sering banget kegiatan Mbak. tuh. Itu kita sebagai humas nih kalau misalkan lagi ngelihat ya di sosial media, itu kok duit dana haji kok dipakainya buat ngasih bantuan, beliin ambulan, nggak bagi-bagi sembako kayak gitu. Nah ini emang benar?
Nah, ini yang perlu kita jelaskan ya. Jadi BPKH itu mengelola 2 jenis dana. Yang pertama adalah setoran awal yang bersumber dari setoran awal jemaah. Oke, gitu ya. yang 25 juta ya. Yang 25 juta kemudian dikelola. Satu lagi yang dikelola oleh BPKH adalah dana abadi umat. Dana abadi umat. Ya, dana Oke. abadi umat ini bersumber dari efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sebelum BPKH berdiri. Jadi, Berarti ini beda ya, beda sumber. beda kantong. Beda kantong. Jadi kalau DAU itu dulu nih ya, pelaksanaan ibadah haji kalau sudah ada anggaran terus ada efisiensi. Nah, efisiensi itu digabungkan, jadilah dana abadi umat. Dulu dikelola oleh Kementerian Agama. Setelah BPKH berdiri, pengelolaan DAU itu diberikan kepada BPKH. Nah, pokok DAU ini kita tidak ganggu-ganggu, tapi kita terus investasikan. Nilai manfaat hasil pengelolaan DAU tadi barulah kita berikan kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia berupa kegiatan kemaslahatan. Jadi pokoknya nggak diganggu ya. Pokoknya tidak diganggu, tidak boleh berkurang, tapi boleh bertambah. Harus bertambah. Harus karena bertambah. Ada penilaian investasi untuk bisa meningkatkan nilai manfaat. Dan ini yang kita sebarkan tadi yang disebutkan oleh Pak Agung ke seluruh Indonesia dengan 7 ruang lingkup. Oke. Tapi ini bedanya apa Mas CSR? Kalau CSR itu kalau di perusahaan itu dari profit. Dari profit. Nah, biasanya diatur tuh untuk profit sekian gitu ya, disebarkan kepada masyarakat di wilayah tertentu, operasionalnya si perusahaan tersebut. Nah, kalau kemaslahatan ini bersumber dari nilai manfaat dari dana haji. Jadi sebetulnya bukan dari profit dari dana abadi umat. Ya. Jadi bedanya kalau misalnya kalau corporate itu punya usaha, profitnya di sebagian diberikan kepada masyarakat gitu ya, berupa kegiatan CSR. Kalau misalnya BPKH, profit pengelolaan yang dana setoran awal dikembalikan seutuhnya kepada jemaah haji berangkat dan jemaah haji menunggu. Nah, sumbernya yang kemaslahatan ini dari dana abadi umat. Jadi bukan dari profit. Berarti gini, bisa dibilang ini ada satu kantong, ini ada satu kantong. Ini adalah dana haji, yang ini adalah dana abadi umat. Jadi berbeda. Jadi dua-duanya diinvestasikan, dan investasi yang untuk dana abadi umat inilah yang dipakai untuk program kemaslahatan. Berarti dana begitu haji ya? Keduanya namanya dana haji. Kalau di Undang-Undang 34 ya, dua-duanya namanya dana haji, karena dua-duanya dikelola oleh BPKH. Tapi kalau yang satu dana dari setoran awal jamaah hanya untuk dikembalikan lagi kepada jamaah seutuhnya semuanya. Nah, yang satu lagi sumbernya dari DAU dikembalikan lagi kepada umat Muslim di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ini BPKH banyak duit ya? Kok bagi-bagi sembako, beliin mobil, beliin ambulan, terus habis itu bangun masjid, musola, perbaikan, beasiswa lagi ini yang paling baru nih. Itu emang banyak duit, Pak? Ya, kalau saat ini ya sampai dengan tahun 2023 besaran pokok dana abadi umat itu sebesar 3,8 triliun. 3,8 triliun. Ya, tapi itu 2023. Ya, per 2023 adalah 3,8 triliun. Ini yang tidak boleh diganggu gugat. Iya, betul. Itu yang diinvestasikan seperti yang disampaikan Bu Ayu tadi ya, diinvestasikan di investasi keuangan yang berisiko rendah. Karena undang-undangnya bunyinya seperti itu, risiko rendah. Jadi yang kemudian nilai manfaatnya itu adalah besarannya kurang lebih sekitar 200 sampai 250 miliar. 200 sampai 250 miliar. Itulah yang kita distribusikan kepada umat Islam di Indonesia. Basisnya adalah proposal yang masuk. Jadi kita nggak serta-merta memberikan bantuan menyebarkan duit itu tidak seperti itu. Tapi ada proses sortirnya. Ada prosesnya, proposal masuk begitu. Oke Pak, berarti saya ingin meluruskan sedikit nih. Kalau misalkan yang dana haji atau mungkin dana setoran awal tadi, itu kan setiap tahunnya itu mungkin sekitar 10 sampai 11 triliun. Itu yang didapatkan oleh BPKH. Nah, kalau misalkan yang dana abadi umat ini, itu adalah tadi 200 sampai 250 miliar tadi ya. Betul. Nah, itu yang disalurkan. Iya. Berarti kalau misalkan BPKH itu banyak duit, ini berarti persepsi yang salah nih. Berarti yang banyak duit itu adalah jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia. Betul ya. Iya. Dan tadi apa ya? Tadi kan pokoknya berarti 3,7. 3,8 triliun. 3,8 triliun. Iya. Nah, ini berarti semenjak dipegang BPKH terus bertambah atau mungkin emang dari dulu udah segitu? Alhamdulillah
Jadi ketika pertama kali diserah terimakan dari Kemenak tadi ya kepada BPK di tahun 2017, 2018 mungkin 2018 Pak tepatnya ya, Ah. itu sekitar 3,2 triliun. 3,2 triliun. Betul, dan terus bertambah karena tadi diinvestasikan. Nah, kemudian jadi sumber penambahan itu hanya dari sumber kenaikan dari nilai manfaat saja. Oke. Sama halnya plus dengan kegiatan kemaslahatan yang tidak dilakukan di tahun tersebut itu kemudian dikembalikan sebagai pokok. Oh, Jadi misalkan- penambahnya dari situ. Gitu. Tadi Bapak bilang 250, yang kepake misalkan cuma 200, berarti ada sisa selisih 50, jadi itu pokok. dibalikin. Betul, jadi pokok. Dew. Oke. Nah, kalau misalkan emang begitu, berarti ini punya siapa, Pak? Kan tadi Mbak Ayu bilang tadi kalau misalkan ini adalah efisiensi. Betul. Ini punya siapa? Punya umat, ini punya jamaah haji. Heeh. Awalnya itu punya jamaah haji juga sama dengan sholat awal sebelumnya. Cuman tadi zaman dulu sebelum adanya BPKH, ketika Kemenak, semua sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji itu ditampung, namanya dana abadi umat tadi. Dan dulu Kementerian Agama melakukan seperti ini juga? Dulu kemaslahatan? Dulu tidak. Oh, dulu tidak. Ya, dikelola sebagai dana abadi umat saja. Dikelola sebagai dana Ya. abadi umat saja. Nah, berarti kalau kayak Panjang gitu, sejarahnya kalau itu. ini kan bagi-bagi bantuan nih. Ya. Yang dapat pahala siapa dong kalau kayak gitu? Yang Tentu aja jemaah haji ya. jamaah haji khususnya. Ya, dan mudah-mudahan pahala ini terus mengalir kepada mereka yang berkontribusi, baik itu pertama memberikan ada efisiensi di tahun-tahun sebelum awal, ataupun yang kita semualah yang saat ini melaksanakan kegiatan kemaslahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berarti selain dapat pahala hajinya, berarti ini masih terus mengalir nih. Iya, Insya insya Allah. Allah. Allah nggak akan salah ngasih ngitung pahala buat kita, jadi Oke. jangan pernah khawatir. Siap. Nah, ini saya lanjut lagi nih dari tadi Pak Agung bilang kalau misalkan ini ada seleksi proposal. Berarti pasti banyak sekali. Berapa banyak, Pak? Rata-rata per tahun itu 1.700 sampai 2.000 proposal yang masuk. 1.700. Iya, sampai 2.000 proposal yang masuk. Sampai ya. 2.000 tahun proposal. lalu itu sekitar 1.700 proposal. Tahun sebelumnya sekitar 2.000-an proposal. Itu setahun. Setahun. Dan itu bacanya nilainya, gimana, Pak? Bacanya Bacanya ya. Ngeliatin proposal satu-satu belum lagi apalagi semana gitu kan. Betul. Dan itu total ya kita akumulasikan nilainya itu mencapai sekitar 1,8 sampai 2 triliun. Kalau di semuanya dilakukan. Betul. Sedangkan dana kita cuma 200 miliar. Tentu perlu ada mekanisme seleksi untuk bisa Betul. menyaring mana yang prioritas di antara yang paling prioritas tadi. Belum lagi ya pasti orang ada yang tes fake proposal gitu. Betul, Ada ya, kan, Pak? ada. Banyak. Makanya kita harus pada proses assessment, verifikasi gitu kan. Nah itu demi menjaga transparansi iya. itu juga harus dilakukan hal seperti itu ya. Nah berarti kalau kayak begini semua orang bisakah mendapatkan dana dari kemaslahatan ini? Bisa sepanjang dia mau. Dan artinya adalah dia mengirimkan proposal Oke. sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Ada kriteria calon penerima manfaat untuk yang yayasan, ada kriterianya minimal di usianya adalah 1 tahun sudah beroperasi, kemudian dia punya legalitas yang memadai lengkap, harus berupa yayasan dan seterusnya gitu kan. Itu ada sesuai dengan regulasi kita, yaitu adalah di PBBK nomor 3 tahun 2023 dan juga PKPP nomor 8 tahun 2023. Oke. Kalau misalkan gini Pak, case-nya ya. Saya punya saudara. Saudara saya itu tinggal di tempat yang lumayan tidak tersentuh lah gitu. Nah, tapi dia itu pengen bangun sebuah masjid atau musola di dekat rumah dia. Nggak ada tuh bantuan-bantuan yang datang gitu dari pemerintah kayak atau dari mana gitu. Sehingga dia pengen nih supaya BPKH ngebantuin. Itu bisa apa nggak? Itu bisa mungkin nanti dari masjidnya ya yang ajukan, mungkin dia ada DKM ataupun yayasan masjidnya itu yang ajukan menyampaikan proposal ke BPKH gitu. Oh gitu. Iya. Apakah kan kalau misalkan yang saya lihat kalau misalkan BPKH memberikan bantuan dari program kemaslahatan ini, itu kan selalu ada tuh lembaga amil zakat yang Iya. juga ikutan. Itu namanya mitra kemaslahatan. Oh, mitra kemaslahatan. Jadi karena BPK itu hanya berkantor di Jakarta, Oke. ya kan? Sedangkan timnya saya hanya 5 orang, timnya Bu Ayu hanya 6 orang ya, gitu yang organik. Sedangkan wilayah kerja kami adalah di 38 provinsi di Indonesia. Tentu kami tidak bisa menghandle semuanya sehingga kita perlu adanya kolaborasi.
kolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan, yaitu adalah ada Lembaga Amil Zakat Nasional itu sebanyak 13 ya, dan juga ada 2 lembaga amil zakat provinsi. Itu yang menjadi Mitra Kemaslahatan begitu. Itulah makanya untuk dalam asesmen ini kita pun dibantu oleh mitra. Karena kami tidak semuanya turun, Pak, Mas Rizky ya. Kita nggak semuanya bisa turun ke lapangan seperti tadi ya. Mungkin saudara tempatnya tadi masjidnya jauh gitu kan. Kita memberikan petugasan. Makanya yang penting adalah proposal dari penerima manfaat masuk dulu ke kami. Kami cek dulu apakah sesuai dengan kriteria. Kemudian kami berikan penugasan kepada Mitra Kemaslahatan yang memang sesuai. Kemudian Mitra Kemaslahatan akan turun ke lapangan, melakukan asesmen, kemudian memvalidasi, sehingga memvalidasi agar program kemaslahatan itu tepat sasaran dan tidak fake tadi. Karena ada acara visitasi ya begitu. Terlepas dari itu semua, tim kami, tim registrasi analisa kemaslahatan juga melakukan kunjungan juga untuk proposal-proposal yang nilainya cukup besar dan signifikan. Itu kami pastikan untuk kita datangin bersama dengan Mitra Kemaslahatan. Oh, sebelum akhirnya Mbak Ayu yang bertugas nih. Betul, sebelum kami di kami ada lagi prosesnya. Selain proses penerimaan begitu saja, kadang-kadang kan masyarakat ya, Pak saya sudah kirim Pak, kapan bisa share? Tidak seperti itu prosesnya. Begitu proposal masuk, kemudian kami pilih dulu, kami seleksi, kemudian kami tugaskan ke Mitra udah turun ke lapangan, Mitra pun akan membuat proposal sesuai dengan format dari BPKH. Kan biasanya kalau dari masyarakat luas macam-macam formatnya. Ada yang cuman sederhana atau gimana. Itu Mitra udah merapikan kembali proposal dari penerima manfaat tadi, kemudian juga udah menyusun RAB-nya sesuai dengan ketentuan BPK, baru disubmit ke kami. Di kami nanti kita olah. Ada yang namanya kajian kelayakan kemaslahatan ya. Kajian kelayakan kemaslahatan itu meliputi kajian teknis, kemudian juga aspek risiko dan juga aspek legal. Kita melakukan validasi lagi di situ ya. Gitu. Baru di situ. Nah, untuk yang proposal di bawah 1 miliar, nah itu kita lakukan namanya kajian kelayakan kemaslahatan. Itu yang aspek teknis, risiko dan juga aspek legal. Kalau nilainya di atas 1 miliar, nah kita melibatkan bidang lain, ada bidang manajemen risiko, bidang hukum dan bidang kepatuhan. Itu. Sehingga kita memberikan kajian yang komprehensif terhadap pengajuan proposal tersebut. Nah, baru kemudian kita ajukan untuk melakukan persetujuan di rapat badan pelaksana yang dihadiri oleh 7 anggota badan pelaksana. Baru di situ akan dilakukan persetujuan ya. Setelah dilakukan persetujuan, nah ada proses berikutnya, administrasi, notulensi, segala, kemudian juga ada penerbitan surat persetujuan dan surat keputusan ya atas kegiatan kemaslahatan tersebut. Panjang ya Pak ya? Panjang. Baru setelah itu diserahkan ke Bu Ayu yang jalankan. Sebelum diserahkan ke Mbak Ayu, tadi kan Pak Agung bilang dari 1.700 sampai 2.000 proposal yang masuk. Betul. Itu yang accept berapa Pak? Alhamdulillah tahun kemarin sekitar 372. 372. Dan 372 itu harus Mbak Ayu monitoring. Betul. Nah, serunya di mana Mbak? Ya seru ya, ada 372 kegiatan kemaslahatan. Dan akhirnya memang ada beberapa kegiatan yang bisa kami lakukan monitoring baik secara fisik langsung, tapi secara umum seluruhnya kami monitoring pelaksanaannya secara online melalui Mitra Kemaslahatan. Jadi karena ini sebarannya 34 provinsi nih Mas Rizky, jadi bukan hanya di Jakarta. Sedangkan tadi dijelasin kita itu cuma ada 6 orang nih sama saya. Iya, nggak mungkin disebar semuanya. Gimana caranya? Hari seminggu cuma 7. Iya. Setahun cuma 365 hari. Terus kegiatannya 370. Jadi kalau tiap hari kita keliling itu pun nggak cukup. Tetap nggak cukup. Jadi memang kami memilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, mana yang kira-kira signifikan, beresiko tinggi dan lain sebagainya untuk kita bisa kunjungi, untuk secara fisik kita lakukan monitoring. Tapi seluruh kegiatan kemaslahatan itu kita lakukan monitoring melalui Mitra Kemaslahatan. Itulah fungsinya tadi Mitra Kemaslahatan. Gitu. Berarti kalau kayak begini, ini kan seluruh Indonesia berarti, betul ya? Tadi ya? Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, alhamdulillah tahun ini itu kita sudah bisa tahun 2023 ya, kita sudah bisa menyebarkan di 34 provinsi. 34 provinsi. Memang sekarang ada provinsi baru ya di Papua, tapi di Papua sudah diwakili di Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua dan berarti juga Merauke. Seluruh pulau di Indonesia itu sudah mendapatkan program kemaslahatan ini.
Tapi Mbak, berarti kan kalau gitu melakukan monitoring, datang langsung ke sana, dan daerahnya itu bisa jadi daerah-daerah 3T ya? Ya, memang itu adalah salah satu komitmen BPKH gitu ya, untuk kegiatan kemaslahatan. Kita itu tidak hanya berusaha untuk bisa menyebarkan di 34 atau 38 provinsi, tapi juga kita memprioritaskan untuk lokasi-lokasi tertentu yang khususnya dia tertinggal, kemudian mungkin dia terdepan, terluar, atau mungkin daerah-daerah yang potensi kelaparan, potensi yang mungkin juga dari sisi rawan akidah gitu ya, di dalam regulasi kami itu yang kita support. Jadi alhamdulillah ada beberapa kegiatan juga yang selain tadi bersumber dari proposal dari penerima manfaat, calon penerima manfaat, juga yang merupakan inisiasi dari BPKH. Jadi misalnya kegiatan Al-Quran, kegiatan Al-Quran itu maksudnya gimana? kegiatan Ramadan gitu ya. Kita biasanya menyediakan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kita bisa sebarkan ke seluruh Indonesia tanpa harus mereka mengajukan proposal. Juga ada kegiatan yang kurban begitu ya. Kita menyebarkan tahun lalu ada 1.000 sapi dan 1.000 kambing kita sebarkan di seluruh Indonesia. Biasanya kita utamakan daerah-daerah yang 3T tadi, terluar, tertinggal, dan juga terdepan ya, supaya mereka juga ikut merasakan manfaat dari. Saya lagi ngebayangin nih 1.000 ekor sapi, 1.000 ekor kambing itu disebar gitu. Mereka naik apa ya? Pergi ke seluruh Indonesia. Macam loh kalau lihat videonya, kita kan ada video pelaksanaan kegiatan yang kita share juga di YouTube BPKH ya untuk kegiatan Ramadan. Itu tuh sapi harus naik kapal. Sapinya naik kapal. Ya, kalau naik truk udah bayar tiket biasa nggak? kali Bayar ya. tiket nggak? Jadi sapinya tuh naik kapal Beli popi nggak? yang kecil mas, bukan yang kecil. Iya. Kapal sampan ya. Jadi sampan dia harus Yang naik sendiri lagi. bahkan ada sapi yang harus berenang dulu gitu karena perahunya nggak bisa langsung ke ini kan ke daratan, jadi dia harus berenang dikit gitu terus baru diangkat gitu. Jadi di tengah itu kapal oleng kapten turun dulu. Bahkan ada satu wilayah yang sama sekali nggak bisa diakses oleh kendaraan, naik motor, mobil tuh nggak bisa gitu. Jadi mereka ditenteng gitu, dibawa jalan sendiri sekitar 10 km untuk dibawa. Segitunya gitu Indonesia. Demi untuk memberikan maslahat untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, tapi tadi Pak Agung ngasih tauin terkait ruang lingkup atau ASNAF ya biasa disebut. Betul, ya Pak ya. Iya, ASNAF. Tapi itu kan tadi ya bahasanya itu kan pemberdayaan umat, terus habis itu tanggap bencana. Kita udah tahu lah tanggap bencana. Cuman yang lain-lain ini Pak, itu contohnya itu apa sih yang diberikan? Kalau ruang lingkup contohnya pelayanan ibadah haji. Pelayanan ibadah haji. Kalau pelayanan ibadah haji itu kita banyak melakukan bantuan atau kerjasama kegiatan dengan asrama haji. Dengan asrama haji. Betul, karena itu adalah sebenarnya memberikan dampak langsung ke calon jamaah haji yang berangkat. Nah, contohnya kita berikan ada mobil layanan jamaah haji, kemudian mobil pendaftaran haji keliling. Itulah salah satu bentuk dari program pelayanan ibadah haji. Nah, kemudian kalau yang pendidikan dakwah, kita banyak memberikan bantuan mengenai pembangunan ruang kelas baru, kemudian pengadaan laptop untuk sekolah, apalagi sekarang zaman digitalisasi ya, hampir semua sekolah membutuhkan laptop ataupun membutuhkan komputer untuk ujian ujian nasional berbasis komputer. Itu kita memberikan bantuan. Nah, itu kita Pak, itu semua sekolah yang ngasih proposal atau mungkin hanya pesantren aja karena sekolah negeri mungkin udah ada yang kasih ya? Iya, itu ada beberapa kita pastikan ya. Jadi kalau memang mayoritas memang yang masuk adalah sekolah-sekolah swasta, khususnya yang sekolah swasta yang memang di daerah terpencil. Kemudian juga pesantren tadi gitu. Pesantren itu banyak juga yang ngajukan. Selain ruang kelas, kemudian ruang asrama. Asrama juga bagian. Kenapa? Karena pendidikan pesantren itu kan tidak pulang pergi kan, dia stay di situ, dia butuhkan asrama, kita support untuk pembangunan asrama. Nah, yang tidak kalah menarik, program pendidikan dan dakwah ini BPKH juga spill sebentar ya. Tahun ini akan kita meluncing ada namanya beasiswa haji gitu. Beasiswa haji. Iya betul. Ini spill dulu deh itu. Itu di tahun 2024. Insya Allah 2024. Oh, ini ibaratnya baru kasih tauin judulnya aja nih. Nanti gimana pelaksanaannya? Teaser. Terus Pak. Nah, kemudian kalau kesehatan tuh kita juga banyak membantu terkait dengan
keperluan ambulan di desa. Ambulan di Ambulan desa. desa betul ya. Kan gini, desa itu kan mereka kadang-kadang udah punya poliklinik desa nih. Oke. Poliklinik desa dan dia tidak bisa membeli aset berupa ambulan. Sedangkan desa-desa di Indonesia kan sangat jauh-jauh terpencil, khususnya daerah Banten nih pada gitu. Banten itu dari satu titik ke titik berikutnya itu terlampau jauh. Sehingga memang kita bantu banyak terkait dengan ambulan. Untuk apa? Untuk masyarakat. Nah, itu ambulan gratis yang yang digunakan. Nah, itu yang kita titipkan, kita amanah itu pada poliklinik desa untuk digunakan di masyarakat sekitar untuk mengantarkan ke rumah sakit terdekat. Itu salah satu ambulan ya. Selain program terkait dengan kesehatan juga ada juga kita support juga untuk bantuan alat kesehatan. Dan tidak kalah menarik di tahun ketika terjadi COVID 2019 ya, 2020 khususnya ya, kita banyak membantu bantuan terkait dengan penanganan APD, COVID, betul APD dan kemudian alat kesehatan juga ventilator gitu, itu kesehatan. Kemudian kalau ekonomi one tuh kita banyak juga membantu terkait dengan ternak tadi, Bu Ayu cerita dong, kita punya beberapa istilahnya binaan bekerja sama dengan Mitra Kemaslahatan, karena Mitra Kemaslahatan juga akan melakukan pendampingan terhadap binaan tersebut, bantuan ternak. Itu ekonomi one. Dan selain bantuan ternak ada juga kita bantuan hajimat. Nah, hajimat adalah semacam kedai kecil ya, yang UMKM lah, yang kita bantu secara modal kerja. Kita tidak memberikan bantuan dalam bentuk cash ya, dari modal kerja sesuai dengan keahlian dari orang yang membutuhkan tadi, kemudian akan mendapatkan pendampingan oleh Mitra Kemaslahatan. Itu ekonomi. Kalau pembangunan UMKM berarti tadi apa ya? Betul, UMKM. Nah, kalau pembangunan sarana prasarana ibadah itu banyak, contohnya adalah diantaranya kita banyak bantu masjid-masjid khususnya. Masjid di Indonesia itu kita banyak bantu. Dan tadi Bu Ayu sempat menyampaikan program Ramadan. Kita program Ramadan juga ada revitalisasi masjid. Pak. Terminal. Oh, revitalisasi masjid. Tadi saya pengen ngebahas terkait masjidnya. Masjid kalau misalkan dibantuin itu berupa apa Pak? Bangunannya kah atau mungkin fasilitasnya? Bisa keduanya. Kita bisa bantu untuk fasilitasnya seperti sound systemnya mungkin, kemudian karpetnya, sesuai yang dibutuhkan, atau juga bantu bangunannya gitu. Nah, bangunannya tapi tadi kalau bangunannya memang harus ada konsep desainnya seperti apa, kemudian RAB-nya seperti apa, yang memang sesuai dengan kaidah dalam. Jadi nggak bisa tuh datang-datang kosong gitu kan? Saya mau bangun masjid, ya pokoknya Bapak pikirin lah, bantuin nih, itu nggak bisa ya? Iya, mereka udah punya konsepnya dulu kan. Gitu. Ya jadi udah ada konsepnya dan paling nggak harus ada proposalnya dulu nih dari para calon penerima manfaat. Oh jadi gitu Pak. Tapi minum dulu Pak, ini bisa diminum ini, bukan properti ini Mbak Ayu, Pak Agung. Monggo silakan. Iya. Pak Agung nggak minum? Oh. Kan lagi saum. Mbak Ayu, saya juga ikutan. Silakan. Maaf ya Pak ya? Iya, silakan. Ini BPKH banget ya. BPKH banget. Nah, agak seret dulu nih, Pak Agung lagi semangat gitu. Karena bisa 7 hari 7 malam nggak berhenti kalau ngomongin kemaslahatan. Dan kerjanya bukan 7 hari 7 malam lagi, 365 hari. Itu aja nggak cukup. Nah, berarti kalau misalkan orang ingin mengajukan proposal tadi Pak Agung, betul. Itu caranya bagaimana? Berapa lamakah? Terus tips and trick supaya ke approve itu gimana Pak? Oke. Caranya bagaimana? Kita memang saat ini satu-satunya akses baru melalui email Kemaslahatan. Email Kemaslahatan. Kemana tuh Pak? kemaslahatan@bpkh.go.id. Nah, abis ini rame nih Pak. Tambah rame lagi, nggak 2.000 lagi, 3.000. Ya. Siap. Itu Labib tuh diem ya. Ya. Proposal silakan dikirimkan di situ sesuai dengan yang dibutuhkan ya, dan juga sebenarnya yang harus disampaikan adalah apa yang dibutuhkan, jangan apa yang diinginkan. Dan juga tolong diperjelas, disampaikan kenapa kok itu menjadi kebutuhan gitu loh. Jadi kita juga bisa memastikan bahwasanya bahwa yang bantuan yang kita akan salurkan itu tepat sasaran. Gitu. Berarti ini kalau saya nge-quote lirik lagu tuh, yang kau inginkan
tas lalu yang kau butuhkan. Betul. Nah, Malik gitu. iya. Nah berarti kalau misalkan nih, tadi kan Bapak bilang, misalkan kebutuhannya adalah laptop untuk ujian nasional gitu. Ternyata mintanya spek gaming gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh gitu. Ya, Itu yang harus diinginkan. sesuai ya, sesuai dengan Kan apa bukan pengen bikin e-sport ya. Oke, nah kalau misalkan Bayu sendiri nih, berarti kan itu banyak sekali yang harus dilakukan dan juga dimonitoring. Itu gimana Mbak selama ini Mbak buat ngaturnya? Tentu saja kita punya kriteria ya untuk bisa memprioritaskan hal-hal yang tentu saja menjadi prioritas untuk dilakukan monitoring. Tapi yang lebih utama adalah ngapain sih dimonitoring gitu kan ya. Iya betul, kan udah ada mitra kemaslahatan. Ada mitra kemaslahatan. Terus lo masa nggak percaya sih sama gue gitu Betul. kan, pelaksanaannya insya Allah aman gitu ya. Tapi yang paling penting di sini Mas Rizky, karena BPKH ini mengelola dana yang sangat besar. Betul. Kan tentu saja dalam pengelolaan itu banyak juga orang yang bertanya gimana aman nggak ngelolanya gitu kan ya, terus gimana nih BPKH amanah enggak gitu, dana hajinya benar-benar disalurkan dengan baik nggak nih nilai manfaat DAU. Nah fungsinya monitoring, evaluasi dan juga nanti ada beberapa kegiatan audit adalah untuk memastikan kegiatan kemaslahatan ini tepat sasaran sesuai dengan apa yang sudah diberikan persetujuannya begitu kan ya. Kemudian tepat sasaran ini juga menganut efisien, efektif begitu. Terus nanti seluruh masyarakat Indonesia itu bisa melihat gitu ya. Jadi seluruh kegiatan kemaslahatan ini kan kita dilakukan audit. Jadi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang besar ini kepada umat, BPKH itu diaudit oleh BPK. Ya. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ya, itu adalah lembaga tertinggi yang melakukan audit untuk Indonesia. Nah, itulah yang menjadi perwakilan dari seluruh umat yang ingin mengetahui bagaimana pengelolaan ini sudah benar, sudah sesuai, sudah amanah atau belum. Dan alhamdulillah kegiatan kemaslahatan itu selalu masuk di dalam proses yang diaudit oleh BPK. Alhamdulillah juga BPKH saat ini sudah mendapatkan WTP WTP untuk penilaian laporan keuangan BPKH selama 5 tahun berturut-turut selama BPKH ada. Jadi insya Allah dari fungsi monitoring, evaluasi itu, kalau banyak yang suka di lapangan tuh pada bilang gini, kok ribet banget sih ngukurnya, kok sampai nyenti-nyenti kalau konstruksi gitu ya. Terus kayak kambing kok diukur berat badannya tiap minggu, sapi kok harus dikalungin, harus dipastiin nggak tertukar. Terus harus dikasih makan teratur. Terus kalau misalnya bantuan Al-Quran kok sampai harus difoto, harus tanda tangan begitu ya, buktinya kayaknya banyak banget, ribet begitu ya. Itu semuanya adalah bagian dari kami nih pelaksana untuk membantu pelaksanaan kegiatan kemaslahatan ini benar-benar tepat sasaran, tepat fungsinya, dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diberikan persetujuan gitu sebetulnya. Oke, berarti kalau kayak begitu, dengan yang Pak Agung tadi sampaikan juga terkait ruang lingkup, ini tuh juga menyentuh SDGs ya? Nah, kalau ngomongin SDGs itu sebetulnya efek ya, dan alhamdulillah BPKH di tahun mulai sejak awal berdiri sebetulnya ya, program kemaslahatan itu dilakukan. Juga alhamdulillah kita sudah mengaitkan dengan tujuan SDGs. Nah, di tahun 2023 kemarin kita sudah ikut mensupport 11 inisiatif dari 17 program SDGs yang ada. Dan seluruhnya itu teman-teman bisa baca di laporan Sustainability Report atau laporan kemaslahatan BPKH. Itu bisa di-download? Bisa di-download di website BPKH. Ada nggak nih barangnya nih Mbak? Ada nggak barangnya? Ada dong. Boleh. Nah, ini adalah kemaslahatan report atau laporan kemaslahatan di tahun 2000, laporan program kemaslahatan BPKH di tahun 2022 kemarin. Kita sudah ada, jadi sebetulnya setiap tahun kita udah bikin ya, ini udah keempat ya kita buat, kelima ya, tahun kelima ini kita buat, dan alhamdulillah banget nih ya, ini teman-teman bisa download di website BPKH. Dan tahun kemarin nih, di tahun 2023, laporan untuk kegiatan kemaslahatan tahun 2022 itu mendapat penghargaan dari ASRAD,
jadi ASEAN Sustainability Reporting Rating 2023. Oh, Dan nggak pakai kita Sinclair ya? langsung- Tadi pikirnya Asrat Sinclair. Asrat. Dan kita langsung mendapatkan 2 penghargaan sekaligus nih untuk penyusunan buku Sustainability Report ini. Yang pertama adalah Silver Rank di Public Sector kategori dan juga Commendation for First Year's Entry di Asrat. Jadi kalian kalau mau tahu apa aja yang kita lakukan, berapa banyak, kemudian kemana aja, terus buktinya mana aja, bisa baca bukunya kalau ada bukunya atau bisa download di website BPKH. Iya, e-booknya ya. Aku boleh lihat, Mbak? Boleh dong. Oh, ini nih, langsung nih 2022. Berarti yang 2023-nya dibikin tahun ini. Yes. Ini 2022 karena sudah ada semuanya di sini. Nah, ini nih buat teman-teman yang pengen tahu terkait program kemaslahatan BPKH, yang pengen tahu bagaimana progresnya dan sejauh apa sih. Jadi nggak cuma bilang kalau misalkan, wih BPKH banyak duit nih, bisa bagi-bagi sembako, bagi-bagi kurban, kayak gitu. Nah, jadi kan itu kan yang terlihat, padahal emang tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat muslim di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin bagi-bagi bantuan gitu, itu pasti banyak hal-hal yang touchy ya. Karena jujur pertama kali saya perjalanan dinas di BPKH itu adalah saya berangkat ke Palu pada saat itu. Pada saat itu lagi bencana Palu waktu itu yang likuifaksi dan waktu itu saya datang mungkin sekitar 2 minggu setelah kejadian. Dan tapi itu meskipun 2 minggu tapi masih terasa banget loh suasana di situ seperti apa, vibesnya seperti apa. Bahkan ada beberapa tempat yang itu dikasih bendera yang ngasih tauin kalau misalkan di bawah itu ada keluarga yang tertimbun dan meninggal. Dan itu kayaknya aduh gimana gitu. Dan saya tuh berangkat waktu itu ke sebuah tempat di mana situ ada pengungsiannya. Dan itu ngelihat orang-orang yang tadinya kehidupannya aman, nyaman, bahagia gitu. Tiba-tiba dalam sepersekian detik berubah gitu. Langsung ke switch. Terus habis itu melihat mereka yang bahkan untuk air pun ketika datang itu berebutan. Itu saya ngeliat langsung kayak terenyuh gimana gitu. Dan sedangkan waktu itu BPK hadir bawa sembako untuk mereka. Nah itu menurut saya perjalanan dinas pertama, tapi itu terasa begitu Paling menyentuh rasanya. gimana gitu pada saat itu. Dan setelah sekian lama akhirnya ada kampung BPKH di situ. Betul, ya. Itu gimana ceritanya Pak? Ya, ini tadi sedikit aja. Kampung BPKH itu memang untuk kita merelokasi jadi warga yang ada di, kita punya 2 ya, di Sigi dan sama di Donggala. Iya. Nah itu adalah mereka adalah korban para penyintas bencana yang memang tadinya kalau yang di Sigi itu dia adalah dari masyarakat yang tinggal di daerah segitu dan memang rumahnya habis semuanya ya. Kemudian direlokasi di satu tempat yang di daerah Sigi tersebut itu. Semuanya adalah penyintas. Kalau Donggala pun begitu. Donggala adalah dia tadinya profesinya adalah seorang nelayan, semuanya nelayan. Kemudian dia habis semuanya karena kena tsunami. Kemudian kita dibangunkan di Donggala. Nah, Kampung BPK itu yang di Sigi kurang lebih ada 100 unit rumah dan di Kampung Donggala juga 100 unit rumah. Kita berkolaborasi, bekerjasama dengan mitra kemaslahatan. Kalau yang di Sigi adalah rumah zakat, kalau yang di Donggala adalah Daulat Tauhid Peduli. Selain itu, kita juga menggandeng pemerintah setempat. Pak, ini area alokasi berarti ini hunian tetap. Betul. Bukan huntara. Bukan huntara. Itu, bukan huntara. Ya, yang membedakan kampung Tunggu, Pak. BPKH. Jadi BPKH mengganti rumah mereka. Ya, betul. Membangunkan rumah. Mengganti. Kalau waktu dulu huntapnya jadi BPK tuh masuk di dua kali ya. Pertama pada saat kita tanggap bencana. Jadi pada saat terjadi bencana kegiatan tanggap yang pertama kali turun. Seperti mungkin yang Mas Rizky datang tuh, kita kasih makanan, kita kasih alat kesehatan. Terus ada juga yang kita kasih bantuan air ya di hunian sementaranya karena air tuh susah banget waktu itu kan. Ada juga yang kita berikan bantuan-bantuan pemulihan dan lain sebagainya kalau di bencana. Dan yang khusus di Palu ini karena memang waktu itu kita sama-sama datang ya Pak Agung ke sana dan kita lihat kayaknya kondisinya sangat membutuhkan, sangat memprihatinkan. Sehingga kita banyak pikirin nih gimana caranya karena itu pertama kali juga nih BPKH bantu kebencanaan ya.
Dan alhamdulillah bekerja sama dengan pemerintah daerah kita dapat nih beberapa lokasi untuk kita bangun kampung BPKH. Dan ini menjadi ikon BPKH untuk ngasih lihat sebetulnya, dan kita jadi kampung haji namanya ya, kampung haji BPKH. Jadi ada dua, yang di Sulawesi Tengah, yang satu di Donggala, yang satu di Sigi. Itu kita bikin dia bisa mewakili kegiatan-kegiatan perhajian. Jadi selain kita bangunkan rumah tinggal nih, menggantikan rumah tinggalnya yang hilang atau rusak, yang berikutnya juga kita bangun nuansanya adalah ada miniatur Ka'bah, ada lapangan voli saya lihat tuh. Kalau di sana ada lapangan voli karena kita mendukung ini ya, kegiatan yang paling utama di sana. Masyarakatnya tuh kalau berkumpul kan di kampung yang Donggala tuh mereka menang wilayah untuk kategori volinya tuh udah sampai provinsi gitu. Dan kita support juga, dan untuk itu kita juga bikinin kayak Safa Marwah lah ya, kayak gitu-gitu. Karena satu hal sih yang selalu saya ingat ketika datang ke sana, ke kampung BPKH pada saat itu, yang mungkin pada saat itu masih berapa minggu setelah dibangun kali ya, itu sudah muncul senyuman-senyuman lagi dari anak-anaknya, dari orang tuanya. Itu kayak gimana ya, kita habis kena bencana, mungkin semangat hidup itu hilang gitu. Tapi udah terlihat gitu loh. Ya pertumbuhan dari semangat-semangat mereka yang bangkit kembali. Betul. Nah tapi tadi belum dijawab nih. Mbak Ayu deh yang sering ini duluan nih, yang sering pergi gitu. Apa sih Mbak yang paling touchy selama memberikan kemaslahatan untuk jemaah haji dan juga masyarakat seluruh Indonesia? Ya, sebetulnya ada satu kejadian ya, di antara banyak gitu ya, kita bantu bencana dan lain sebagainya. Bahkan bukan pada saat bencananya. Jadi saya kemarin itu, biasanya kan kalau kami melakukan monitoring, saya tuh nginep ya di penginapan begitu ya, yang terdekat dari lokasi gitu. Tapi ada satu waktu saya datang ke NTB Mas, di Lombok. Lombok ya? Jauh banget yang ya. Lombok yang Lombok NTB itu loh yang pada hancur. Itu adalah gempa yang masif gede banget dan akhirnya itu efeknya tuh banyak gitu, rumah yang benar-benar runtuh gitu ya waktu itu. Nah, dan ternyata pembangunan itu tidak mudah, membangun kembali apa yang runtuh pada saat bencana tuh nggak mudah. Nah, pada saat kemarin kita bantu karena itu cukup lama sekolahnya nggak dibangun kembali, kita bangun sekolah. Cuman pada waktu itu saya nggak nginep di penginapan nih, padahal itu penginapan banyak ya. Cuman waktu itu karena satu malam saya coba deh, saya mau nginep di rumah warga gitu ya. Dan di situ saya bisa merasakan bahwa masyarakat itu, mungkin kita nih datang ke sana pada saat bencana ya, kita satu hari mereka tersenyum gitu ya. Pada saat itu senyum itu berarti banget karena mereka yang berada di sana itu mengalami itu setiap hari. Kalau kita nih datang mungkin cuma 2 hari, 3 hari gitu ya. Dan saya ngalamin ketika saya nginep di sana nih. Saya kebetulan datangnya malam gitu ya, dan saya nginepnya di rumah warga yang itu dibangunkan dari pemerintah kebetulan untuk huntapnya, pengganti rumahnya yang hancur gitu ya. Saya disajikan makanan sederhana yang mereka itu yang luar biasa, yang tiap hari mereka makan gitu ya. Nah, tapi saya tinggal di kamarnya. Kamar mandinya tuh kalau biasanya kan kalau malam bersih-bersih dulu ya sebelum tidur gitu ya. Saya bersih-bersih dulu lah, bersih-bersih. Pas subuh bersih-bersih, mandi dulu gitu ya. Pas waktu mau pagi, mau mandi, udahlah mandinya nanti aja pas agak-agak terang gitu ya. Itu lokasinya di belakang rumah gitu. Selamat tidur saya ngeliat, begini yang mereka rasakan gitu. Jadi itu yang buat saya dari seluruh pengalaman, saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Walaupun hanya 1-2 malam, tapi itu luar biasa, membuat kita tuh harus balik lagi banyak bersyukur untuk kita nih yang alhamdulillah diberikan kelapangan gitu ya. Mudah-mudahan bisa support mereka juga. Karena nih pada saat waktu mandi ya, subuh udah nanti deh mandinya. Pas matahari udah ada, ternyata pas matahari udah ada kelihatan, ternyata kamar mandinya tuh terbuka gitu loh. Jadi kenapa gue nggak mandi dari tadi gitu ya, pada saat bener-bener udah ini ya, kamar mandinya tuh bener-bener di belakang rumah yang terbuka. Jadi sebenarnya itu ngikutin konsep di Bali kali Mbak. Jadi rumahnya sampai dengan saat ini mereka masih mengalami
kesulitan bisa kembali ke kehidupan normal. Kemudian kita juga bisa merasakan bahwa ternyata bantuan kecil apapun yang kita berikan itu berarti sangat besar buat mereka. Jadi itu sih yang buat saya berada di Kemaslahatan ini sangat bersyukur bisa melihat langsung, merasakan langsung, supaya kita nih benar-benar banyak bersyukur kepada Allah apa yang sudah kita terima hari ini. Membesarkan hati dan juga empati. Kalau Pak Agung gimana? Ini kan program ada juga tebar kurban, terus juga sebar Al-Quran, kayak gitu. Itu yang mendapatkan justru saya malah ngelihat di videonya itu yang dari Papua, bahkan mungkin kita ngelihat adalah orang-orang yang mungkin tak terjamah gitu dengan bantuan-bantuan dari pemerintah juga gitu, sulit gitu. Tapi saya melihat Kemaslahatan ini bisa gitu mengcover daerah-daerah tersebut. Itu ada nggak sih Pak cerita-cerita yang menariknya, Pak? Iya, khususnya yang daerah Bovendigul. Bovendigul. Iya, Bovendigul. Itu perbatasan dengan Papua ya. Perbatasan dengan Papua New Guinea. Iya. Ya, Papua New Guinea. Ya, Bovendigul. Ya, walaupun saya tidak langsung turun ke sana ya, karena aksesnya terlalu sulit, cuman didapatkan videonya dari salah satu mitra Kemaslahatan. Tapi itu sering membuat saya wah luar biasa. Indonesia luar biasa luasnya dan Masya Allah begitu beragamnya tingkat masyarakat di Indonesia ya. Dan memang saya sendiri juga waktu itu sempat kunjungan di Merauke. Di dekat Merauke itu juga dari perbatasan. Saya melihat sendiri masyarakat di sana itu memang ya butuh dibantu. Dalam artian apa? Mereka mungkin sudah berislam ya, tapi dia belum mengenal Islam secara lebih jauh, lebih dekat gitu. Makanya kita memberikan bantuan Quran ya, mungkin belum mengenalnya ya karena fasilitasnya. Betul, fasilitasnya. Itulah yang sehingga mereka tuh sangat happy sekali walaupun bantuannya Al-Qur'an gitu ya. Ternyata mungkin kalau kita bayangkan kita biasa pakai Quran digital gitu kan. Di sana itu mungkin orang lebih puas kalau pegang mushaf Al-Qur'an gitu. Nah, itulah yang beda feel-nya itu loh. Itu yang beberapa kali saya ternyuh ya, terharu dengan anak-anak kecil yang dengan semangatnya, anak-anak daerah Merauke, Bovendigul yang wah Masya Allah untuk berusaha untuk mempelajari kitab suci Al-Qur'an. Itu yang membuat salah satu kalau tadi ya tanya di situ. Hal yang lain adalah ketika kunjungan ke Papua Barat, daerah namanya di Kokoda itu. Itu adalah salah satu daerah 3T. Jangan baju Kokoda udah. Ini bukan Konoha ya. Bukan Konoha. Aduh. Wakanda kali Pak. Kokoda itu kita harus terbang ke Sorong ya, kurang lebih hampir berapa jam ya? 4 jam perjalanan dari Jakarta ke Sorong naik pesawat. Habis itu perjalanan darat kurang lebih sekitar 5-6 jam. Lewat hutan Pak, diingetin. Lewat hutan. Oh, lewat hutan ya. Ini lagu Jatuh mendaki gunung, melewati lembah. Lewat hutan dan jalannya wah kacau. Makanya supirnya bilang, "Pak Agung, mohon kalau bisa tidur ya, Pak." Kalau Bapak nggak tidur kita susah ngebutnya loh. Karena jalan jelek sekali. Ya itu ya, kita dari Sorong ke Kokoda tadi. Ya bukan. Teminabuan dulu. Nah, Teminabuan kota yang namanya di Sorong Selatan tadi. Habis itu kita harus nyebrang, naik perahu, naik kapal. Naik kapal itu berapa jam kurang lebih ya? Sekitar 4 jam. 4 jam juga itu kebayang. Nah, alhamdulillah saya tidak mengalami experience sampai mesin mati seperti Bayu ya. Kalau saya alhamdulillah pasti beruntung di sana, kemudian bisa nyebrang ke sana dan wah, yang saya paling rasakan adalah ketika bisa tidur di rumahnya warga. Oh sama berarti di ya. Kokoda tadi. Berarti itu merasakan apa yang mereka rasakan betul, tadi. Ya. Oke. Dan siap-siap. Kebayang di sana ternyata air itu sangat sulit. Ya, jadi mereka daerah laut. Itu kan air laut. Oh iya. Ini air tawar untuk mandi. Benar sih. Kebayang satu ember itu buat seluruh orang yang di rumah itu. Kita pikir mandi sepuasnya. Enggak. Kita hanya dijatah sekian gayung untuk mandi. Tapi masih bersyukur kan, masih bisa mandi sedikit. Kalau Buaya tadi kamar mandinya terbuka. Jadi di Kokoda ini agak menarik juga. Jadi kalau misalnya
Muslim asli Papua itu di Kokoda, Mas, kalau mau lihat gitu ya. Bukan Makanya Fak-Fak ya, Fak-Fak kan tapi Fak-Fak juga tuh muslim. seberangnya. Jadi itu pulau di seberangnya. Iya, Jadi di Sorong Selatan itu masuk lagi namanya Teminabuan, dan yang uniknya di sana itu mungkin Pak Gung belum sempat masuk ya. Saya agak masuk tuh ke dalam. Itu sungainya tuh kenapa tadi susah air walaupun dia ada sungai, sungainya tuh warnanya hitam kayak Nescafe gitu ya. Nah, saya tuh Kayak cincau. masuk ke sana, dan di sana itu warga satu rumah panjang gitu ya, itu dihuni 7 kepala keluarga, bukan 7 orang tapi 7 kepala keluarga, bayangkan. Dan mereka hidup tidak nyentuh tanah karena memang berada di atas rakit di atas sungai tersebut. Jadi Ini bukan konsepnya Italia ya, Venice gitu ya. Kalau Venice bisa buat liburan ya. artinya ingin mau menggambarkan kalau Indonesia ini beragam banget, luas, dan Betul, kebutuhan untuk masyarakat kita bantu tuh banyak banget. Jadi misalnya nih banyak yang bilang kok proposal saya belum disetujuin gitu, kok proposal saya nggak disetujuin misalnya. Tentu saja karena dengan dana yang terbatas ini ada 230-an miliar ya, 230 kurang lebih setiap tahun. Itu kita harus memprioritaskan banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia Yang benar-benar membutuhkan. Betul. Ya, benar Jadi kalau membutuhkan. misalkan tidak benar-benar membutuhkan, nah mendingan ya sabar itu jauh-jauh lah. Karena yang membutuhkan itu jauh lebih banyak. banyak. Betul. Dan mudah-mudahan kita tuh harus berpikir kalau orang lain tuh ternyata jauh lebih membutuhkan. Jadi kalau kita benar-benar turun ke lapangan dan ngelihat ternyata Indonesia itu banyak banget di wilayah khususnya yang tadi ini ujung-ujung terluar gitu ya, yang masih butuh bantuan dari kita semua. Tuh, teman-teman Haji Muda dengar kan? Jadi prioritaskan yang paling membutuhkan. Nah, sepakat ya. Bismillah ya. Oke, kalau misalkan saya tuh waktu itu melihat ya satu buah video pada saat itu kalau nggak salah eventnya itu pada saat sebar kurban. Tebar kurban. Tebar kurban. Berkah kurban. Berkah kurban pada saat itu yang dibagikan ke seluruh penjuru Indonesia. Itu ngelihat videonya dari mitra waktu itu mereka mendapatkan satu plastik besar daging anak kecil juga pada saat itu. Itu waduh happy-nya luar biasa, kan kelihatan ya. Kalau video kan ya nggak bisa di-create atau gimana gitu. Tapi kelihatan kalau misalkan mereka happy, mereka kayak nih bisa bawa pulang ke rumah, bisa makan daging. Dan ya alhamdulillah sekali gitu. Wah, luar Karena biasa. banyak banget di beberapa wilayah masyarakat tuh yang belum pernah makan daging, Mas Empu, Mas Rizky. Jadi kalau misalnya Gak apa-apa Mbak, empu aja. Empu Rizky gitu ya. Jadi nih di beberapa kota yang tadi yang saya bilang sapinya sampai harus dibawa Iya, gitu. iya. Kok ngapain sih dibawa? Saya kan nggak berpikir ini aja dipotong gitu terus oh jauh nggak bisa karena dia harus butuh pendingin nanti busuk gitu ya, dipotongnya di sana. Jadi mereka tuh pertama kali makan daging di desa itu, pertama kali potong kurban. Mereka itu setahun mungkin ya 5 tahun sekali makan dagingnya. Itu kejadian, Mas. Jadi memang benar-benar itu sangat butuh untuk kita sentuh untuk wilayah-wilayah seperti itu. Ada juga yang dulu yang satu daerah, saya lupa di Bengkulu atau di mana, yang dia nyebrangnya itu nunggu hari. Nunggu hari. Iya, karena nggak tiap hari ada kapal. Itu sampai sapinya atau kambing, lupa sapi atau kambing ya, itu nunggu dulu. Dia belum bisa nyebrang. Pada akhirnya baru dikirimkan udah lewat hari raya Idul Adha itu, jauh-jauh karena nggak ada. Sumatera Pak, Bengkulu. Iya. Sampai harus seperti itu. Jadi Betul. itu nggak cuman di luar Jawa ya, bahkan di daerah Solo pun Wonogiri ya. Wonogiri tuh kita nyebarinnya pakai gantungan. Gantole kayak apa sih gantungan gitu loh ya. Flying fox. Flying fox gitu ya. Sapinya naik flying fox gitu. Jadi setelah kita potong, kita ada program juga ya, di mana sapi yang kita potong itu kita rendang gitu ya, dijadiin dia rendang dibuat kaleng gitu dan bentuknya abon. Abon. Waktu itu kita kasihnya berupa abon karena lebih mudah untuk dikirimkan ya. Jadi supaya bisa tahan lama. Jadi berbagai upaya sebetulnya kita lakukan di Kemaslahatan supaya kita bisa menyentuh penerima manfaat yang jumlahnya besar jauh di seluruh wilayah Indonesia. Itu semua kita berusaha create, kita berusaha lakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat kegiatan Kemaslahatan. Mohon doa dan supportnya.
Nah, ini kan udah banyak banget yang dilakukan oleh Kemaslahatan BPKH. Tapi kalau misalkan dari kita tarik nih dalam waktu beberapa tahun ke belakang, itu boleh dong kita dikasih tauin nih, Pak Agung kali ya. Iya. Top 5 yang Pak Agung ranking nih, yang paling apa ya bisa dibilang paling keren lah. Oke, paling menyentuh kali ya. Paling menyentuh boleh. Paling menyentuh adalah pertama program Kampung BPKH. Kampung BPKH. Kampung itu Haji BPKH. pertama tuh. Iya betul. Itu karena merupakan legacy yang menurut saya tidak bisa dilupakan tuh. Ya, sehingga ya kita ulang lagi ya, ada Kampung Haji BPKH Sukabumi. Sukabumi. Betul. Itu juga yang kedua itu ya, kita langsung itu yang kedua Sukabumi itu adalah To be launching soon ya. ya, tapi itu spill dulu ya. Terus karena sedang pelaksanaan. Okay. Sedang pelaksanaan. Sedang progres. Kemudian yang ketiga adalah yang program rutin kita adalah program kegiatan Ramadan. Kegiatan Kita Ramadan. Ramadan terkait dengan kita berbagi Al-Qur'an, Oke. ya, kemudian juga bingkisan Ramadan, ya, itu sudah menjadi kegiatan rutin kita. Plus juga kita memberikan bantuan untuk dai berupa baju atau sarung ya, sarung begitu di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang enggak kalah menarik program balik kerja. Program Ya, balik kerja bersama BPKH. Itu apa, Pak? Itu baru tahun kemarin. Balik kerja biasanya jam 5, Pak. Balik kerja bareng BPKH. Ini adalah program untuk mengantarkan masyarakat yang tadinya mudik ke kampungnya untuk kembali bekerja ke Jakarta lagi. Tapi baliknya aja. Baliknya aja. Kalau mudik kan udah banyak. Kalau mudik udah banyak kan, BUMN udah banyak sekali. Oh, ini BPKH nyuruh orang supaya udah waktunya kerja lagi loh. Yes, gitu. Oke, berarti itu top 5. Ya, kemudian satu lagi adalah kita juga bantu untuk yang kurban, ya, berkah kurban tadi. Itu benar-benar program yang sangat menyentuh. Kenapa? Yang tadi kita bisa menyasar ke orang-orang yang tidak pernah makan daging sebelumnya, nggak pernah lihat sapi. Nah, itu salah satu yang menjadi program unggulan kita. Dan masih banyak sebenarnya Masih banyak lagi program-program tadi. Iya, betul. Ambulan juga salah satunya gitu ya. Ambulan. Terus juga yang saya tahu itu revitalisasi masjid. Iya. Terus habis itu buat kesehatan waktu Covid juga Iya, ya Pak ya. Sudah betul. banyak yang dilakukan oleh tim Kemaslahatan BPKH. Tapi boleh dong kita dikasih teaser nih 2024 mau ngapain, Pak? Nah, di tahun 2024 itu kita ada yang namanya program prioritas kemaslahatan 2024. Yang pertama adalah di pendidikan dan dakwah dengan temanya adalah BPKH Peduli Pendidikan Indonesia. BPKH peduli dengan pendidikan Indonesia. Ya, apa aja yang kita lakukan? Di antaranya adalah kita akan memberikan beasiswa pendidikan BPKH Ini dan untuk mahasiswa. untuk mahasiswa S1 dan juga untuk anak SD, Pelajar. SMP, SMA ya. Oh. Terus ada juga bantuan pendidikan. Beda antara bantuan pendidikan sama beasiswa. Kalau beasiswa itu kita ada program pendampingannya. Kalau bantuan pendidikan hanya one shot saja gitu. Ada bantuan pendidikan juga untuk santri, untuk anak SMA, SD, SMP, SMA plus mahasiswa juga gitu S1. Nah, kemudian ada juga beasiswa riset. Oke. Nah, beasiswa riset untuk S2 dan S3. Ya, S1 juga itu terkait dengan topik-topik riset yang bisa dengan tema-tema tentang keuangan haji dan seterusnya. Oke. Related sama BPKH lah ya. Yang related dengan BPKH gitu. Itu yang terkait dengan peduli pendidikan ya, BPKH pendidikan. Untuk yang pelayanan ibadah haji dengan tagline kita BPKH semua bisa haji. Semua bisa haji. Nah, itu kita tetap ada dukungan layanan untuk jamaah haji. Tuh. Salah satu programnya adalah tentu kita memberikan ada baru-baru ini karena wilayah Indonesia khususnya Indonesia Timur ya untuk mengangkut jamaah haji dari satu pulau ke pulau berikut ke embarkasi itu butuh kapal, Pak. Oh iya. Dan itu kapalnya kadang-kadang jadwalnya tertentu sehingga sehingga kadang-kadang kasihan jamaah haji ini dia harus sekian minggu dulu nunggu begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bantu dalam bentuk tadi transportasi kapal untuk angkutan jamaah haji. Oh, I see. Karena haji itu adalah hak semuanya dari ujung sampai ujung. Betul. Bukan cuma orang-orang yang tinggal di kota atau yang aksesnya mudah. Iya, nggak cuma sampai berangkat ke Saudi tidak kan, sampai Iya. dia dari keluar pintu rumah
ya kan? Ke embarkasinya, kan? Justru mungkin itu kali Pak yang orang kayak kadang-kadang kayak aduh gimana mau haji ya, untuk berangkat ke embarkasinya aja juga butuh perjuangannya lebih ekstra bahkan daripada berangkatnya nanti. Betul. Daerah Maluku Utara itu ada yang sampai segitu. Dia untuk nunggu kapalnya itu bisa seminggu sebelumnya. Itu yang kadang-kadang terjadi delay pesawat atau dia harus pakai masuk dengan kloter yang berikutnya karena dia udah dijadwalkan dia berangkat ternyata nggak jadi berangkat kapalnya. Kenapa? Karena arus laut yang tinggi. Oh iya, banyak hal yang terjadi gitu. Nah, luar itu biasa. untuk lain ibadah haji ya. Untuk berikutnya adalah di ekonomi umat dengan tema kita adalah namanya BPKH Maslahatnomics. Apa tuh Pak? Saya apa itu BPKH Maslahatnomics? Nah, Pembagi-pembagian gimana nih? kita akan fokus juga untuk pengembangan santripreneur. BPKH Santripreneur ya, karena kan orientasinya adalah santri itu bisa juga berwira swasta, berusaha begitu ya, santripreneur. Kemudian juga pengembangan Komdev, Community Development. Untuk kampung haji BPKH yang di 3 lokasi tadi, ataupun untuk Komdev yang bisa kita kerjasamakan untuk komunitas. Iya, karena itu melakukan pembinaan kepada mereka itu mungkin lebih kontinu kan? Betul, iya. Nah, kemudian program BPKH Haji Mat itu juga menjadi program rutin kita. Haji Mart. Betul, Haji Mat. Tadi UMKM ya. Iya. Nah, untuk sosial keagamaan kita ada temanya adalah BPKH Sahabat Haji Indonesia. BPKH Sahabat Haji Indonesia. Nah, di tahun ini kita fokus untuk masyarakat yang disabilitas. Oke. Nah, kita akan meluncurkan juga salah satunya adalah BPKH Peduli Difabel. Nah, bagian dari itu adalah di bulan Ramadan kita akan juga distribusikan Al-Quran Braille untuk Braille ya, untuk yang buta, ataupun audio untuk yang biasa audio, dan yang berikutnya adalah murotal gitu ya. Betul, murotal sama yang bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat. Jadi kayak gimana tuh Pak Qurannya? Jadi ada ininya. Ada gambarnya? Nanti kalau udah ada lihat tuh lagi. Sebenarnya saya udah lihat sih, saya belum pernah tahu aja. Nah, tahun ini ya tadi ya salah program unggulan juga kan. Tahun lalu kita ada program mangrove ya, nanam mangrove. Ya. Tahun ini pun kita akan lebih tingkatkan lagi dengan BPKH Sahabat Lingkungan Hijau. Jadi itu ya lebih betul. nge-green ya, tapi Nge-green bukan lagi. green yang dibahas di debat Wapres ya. Beda. Beda. Oke, masih ada Pak Agung? Oke, itu aja. Oh itu. Jawa, Ini saya penasaran satu lagi nih. Ini mungkin Mbak Ayu paling tepatnya. Kemarin kayak juga bawa temen-temen nih yang magang di sini itu buat cerita-cerita pengalaman mereka, dan ternyata mereka juga ada dari kampus Merdeka itu program magang kemaslahatan. Nah, dan itu katanya 50 orang yang akan terpilih itu bekerja di daerah masing-masing. Itu gimana ceritanya nih? Ini Mbak Ayu nih yang punya hajat nih kayaknya nih. Jadi memang kita alhamdulillah bekerja sama ya dengan Kementerian Pendidikan, dan kita dapat kesempatan untuk program MBKM ini. BPKH alhamdulillah untuk kemaslahatan dapat 50 slot nih untuk seluruh haji muda nih yang mau daftar di MBKM. MBKM singkatannya apa, Mbak? Singkatan dari Merdeka program Merdeka Belajar kampus Merdeka. Jadi teman-teman yang kita pilih begitu ya, karena memang ada seleksinya nih Mas Empu dari seluruh Indonesia. Kita lakukan beberapa seleksi dan kita akan tempatkan mereka di titik-titik di mana kegiatan kemaslahatan ada. Jadi 50 orang yang nanti akan bergabung bersama tim kemaslahatan di program MBKM ini akan kita titipkan begitu ya di beberapa titik, dan mereka nanti akan menjadi PIC di wilayah tersebut. Nah, ini kita usahakan adalah wilayah di mana mereka tinggal gitu ya. Jadi kan banyak nih kayaknya MBKM yang udah lulus tapi aduh kasihan ke Jakarta jauh, jadi mereka batalin gitu. Nah, kita juga tetap pengen untuk teman-teman yang ada di wilayah luar Jawa gitu ya, mereka juga tetap bisa untuk ikut dalam program kegiatan MBKM yang kemaslahatan ini. Jadi mereka tetap ikut bisa support
walaupun mereka tidak perlu harus ke Jakarta. Tapi tenang aja, untuk seluruh pembekalan apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana cara menghandle masalah gitu ya, karena mereka kan nanti akan ada di jauh nih dari kantor gitu ya. Itu akan tetap kita support dan akan tiap hari akan tetap kita hubungi untuk bisa kita coaching hal-hal yang perlu untuk kita bantu. Jadi jangan khawatir, untuk seluruh teman-teman MBKM, kalian punya kesempatan yang sama walaupun jauh dari Jakarta, dan juga kalian bisa berpartisipasi dan mendapatkan banyak ilmu dari pengelolaan keuangan haji yang dilakukan BPKH khususnya untuk kegiatan kemaslahatan. Pertanyaan saya 2, Mbak. Yang pertama dititip ke siapa? Tadi katanya dititip tuh. Dititip ke mana? Kok Yang kedua pakai kupon apa enggak nitipnya? Yang kedua itu bertanggung jawabnya nanti ke siapa? Ya. Terus habis itu apa yang mereka lihat gitu. Mereka kan nggak tahu, apalagi mahasiswa gitu kan. Jadi ya mengatasi kebingungan itu nanti gimana itu? Ya. Mengatasi kebingungan nanti akan kita jawab pada saat pembekalan nanti ya. Tapi bagaimana mereka akan bekerja gitu ya, dititip kemana? Nah, di titipnya itu kita akan punya beberapa, karena BPK ini nggak punya cabang ya di Betul, cuma ada di gitu Jakarta ya, saja. cuma ada di Jakarta. Tapi kita punya banyak mitra kemaslahatan. Mitra Itu kemaslahatan jawabannya, ini, dititipnya ke betul. situ. Jadi sebetulnya kegiatan kemaslahatan ini kita banyak disupport oleh mitra kemaslahatan. Nah, teman-teman nanti bisa belajar teknis di lapangan dengan mereka berada di mitra kemaslahatan. Jadi ini satu, kamu ke rumah zakat, kamu ke Lazismu, kamu ke Basnas gitu ya. Betul. Jadi kita nanti bisa berkantornya gitu ya. Berkantornya itu sekarang udah nggak zaman lagi ke kantor. Oh iya dong. Work from anywhere gitu. Jadi kalau lagi ada penugasan misalnya kegiatan kemaslahatan monitoring nih di daerah Jambi. Nah, teman-teman Jambi akan langsung datang ke lokasi tersebut. Apa yang harus mereka lakukan, kondaknya nanti akan kita buat ya, kondaknya apa yang harus. Nggak perlu Mbak Ayu lagi. Nah, kita akan tetap monitoring tiap hari. Jadi jangan terlalu khawatir gitu ya. Saya Tapi ini mahasiswa. via Zoom aja gitu kan. I'm Saya ini supervise you. Kita mahasiswa nih nggak punya pengalaman kerja, gimana? Namanya magang. Magang tuh kan belajar bagaimana betul. bekerja. Bekerja itu nggak hanya di belakang meja. Bahkan kalau dibilang beberapa kita nih kerjanya banyak yang nggak di depan meja gitu tiap hari ke lapangan. Nah, di lapangan itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, dan semuanya akan kita pandu, semuanya akan kita bantu. Teman-teman di seluruh Indonesia nggak usah khawatir. Kalian yang jauh dimanapun tetap kita akan carikan solusi untuk bisa selalu terhubung dengan BPKH, dengan khususnya kami di Kemaslahatan setiap hari. Betul sekali. Tuh, tadi tuh yang saya highlight itu adalah bekerja itu nggak harus di belakang meja, apalagi di atas meja. Oke, Mbak Ayu, Pak Agung, terima kasih banyak udah mampir di sini, udah menjelaskan nih terkait kemaslahatan supaya haji muda yang nonton episode ini itu bisa menjadi semakin terbuka. Kalau misalkan apa yang dilakukan BPK itu adalah memberikan kemaslahatan untuk umat. Nah, itu dia, itu yang paling penting. Ya, terima kasih banyak. Ini dari tadi masih terang, sekarang sudah gelap. Oke, buat haji muda semua, semoga tercerahkan ya dengan apa sih yang ada di BPKH, apalagi untuk program kemaslahatan. Yang pastinya ikutin terus Ikro Talks, dan kita bakal cerita terkait apa sih yang menarik di BPKH dan juga terkait integrity, quality, respect, dan accountability. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo haji muda. Ayo haji muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.